Ya, selamat pagi untuk anak-anak kelas 11 IPS, 11 MIPA, 11 bahasa. Eh, Semoga diberi kesehatan, panjang umur dan rezeki selalu. Pada pertemuan pagi hari ini, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk perlawanan bangsa Eropa terhadap Portugis, Inggris, Spanyol. Dan pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang bentuk perlawanan bahasa Indonesia terhadap Belanda. Uh, untuk sebelumnya, yang materi yang sudah saya share di YouTube Bapak di share 18, semoga dapat menunjang belajar siswa-siswi di kelas 11 IPS, MIPA, dan Bahasa. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja membahas pada materi bagian 4 ini, yaitu perlawanan terhadap Belanda. Yang bentuk perlawanan pertama yaitu perlawanan Patimura. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu ada 3, saya bacakan ini. Yaitu yang pertama, tidak ingin Belanda kembali ke Maluku di wilayah tersebut intinya. Yang kedua, pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Yang ketiga yaitu pada tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku untuk aturan sendiri yang menindas kembali diberlakukan, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cekik. Ya, untuk sejak Poti berkuasa di Maluku, rakyat menjadi sengsara. Ini kita flashback dulu. Ya, munculnya keinginan untuk melawan kepada VOC ya. Untuk secara umum sendiri, penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini adalah karena adanya beberapa faktor yang sebentar sudah saya bacakan tadi. Ya dibantunya Anthony Reports, Philip Latumaina, Alubaha, Paulus Tiahahu, dan seorang pejuang wanita ya, Christina Marta Tiahahu, bersama rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tahun 1817. Ya, mereka berhasil merebut benteng Drustad di Sapura sehingga residen Vandenberg tewas ya. Untuk perlawanan tersebut, lanjut pada perlawanan juga berkobar di pulau-pulau lain, itu Nusa Laut dan Haruku. Pada penduduk pada saat itu berusaha merebut benteng Zeeland. Untuk merebut kembali benteng Drustad, pasukan Belanda didatangkan dari Ambon di bawah pimpinan Mayor Bridges, namun pendaratannya digagalkan oleh penduduk dan Mayor Bridges tewas. Pada tahun sekitaran November 1817, Belanda mengerahkan tentara besar-besaran dan melakukan ya, bentuk sergapan pada malam hari. Patimura dan kawan-kawannya tertangkap dan mereka menjalani hukuman gantung pada bulan Desember 1817 di Ambon. Setelah Paulus Tiahahu ditangkap dan menjalani hukuman gantung di Nusa Laut, dilanjutkan dengan Christina Marta Tiahahu dibuang ke Pulau Jawa. Selama perjalanan ia ditutup mulut dan mogok makan yang menyebabkan sakit dan meninggal dunia dalam pelayaran pada awal sekitaran Januari. Kita lanjut ke perlawanan Pangeran Diponegoro. Untuk latar belakang sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintah Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya, para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda
Yang ketiga itu penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda sampai Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Yang keempat, pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Untuk perang Diponegoro sendiri atau bisa disebut juga perang Jawa, merupakan perang besar yang pernah terjadi di Nusantara antara penjajahan Belanda dan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Untuk Belanda yang menyebut perang ini sebagai perang Jawa karena terjadi di tanah Jawa, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, dan sedangkan di Indonesia kita lebih ada dengan sebutan perang Diponegoro ini. Untuk karena Diponegoro merupakan tokoh sentral dalam perang ini, perang Diponegoro yang terjadi selama kurang lebih 5 tahun telah menelan korban tewas di pihak tentara Belanda sebanyak 8.000 orang tentara Eropa dan orang pribumi pada saat itu. Sedangkan di pihak Diponegoro sendiri, sedikitnya orang tewas selain melawan Belanda, perang juga merupakan perang sesama atau saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti Diponegoro atau anti Belanda. Untuk perang Diponegoro sendiri berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Pakdeh Danureja atau perintah Belanda yang memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya untuk dipimpin Pangeran Diponegoro. Rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda. Diponegoro pun dibantu oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat, untuk Pangeran Ngabehi Jayakusuma sebagai panglima, dan Sentot Ali Basyah Arwira Dirja sebagai panglima perang. Ya, dalam perjuangan tersebut Diponegoro menggunakan langkah jitu, yakni dengan menyerukan kepada rakyat Mataram untuk berjuang bersama-sama dalam menentang koloni yang jelas menindas rakyat. Untuk seruan kemudian disebarluaskan di seluruh tanah Mataram, khususnya di Jawa Tengah, dan mendapat sambutan hampir sebagai besar masyarakat pada saat itu. Dalam menangani perlawanan Diponegoro tersebut, ya lagi-lagi Belanda menggunakan siasat yang licik. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatera dan Sulawesi. Jenderal de Kock menerapkan taktik perang benteng sel-sel. Taktik ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Ini contohnya. Banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro gugur dan tertangkap, namun demikian pasukan Diponegoro tetap gigih ya. Untuk akhirnya Belanda mengajak berunding dalam perundingan yang diadakan tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Diponegoro pun disergap pada posisi tidak siap perang. Pangeran Diponegoro serta pengawalnya dengan mudahnya disergap, lalu dilucuti dan dimasukkan dalam kendaraan khusus presiden. Untuk kendaraan ini sudah terlebih dahulu disiapkan oleh pihak Belanda ya, dengan pengawalannya yang ketat. Pasukan Belanda pun kemudian membawa Pangeran Diponegoro menuju daerah Ungaran. Untuk Diponegoro pun kemudian dibawa ke Batavia. Sebelum itu dia dibawa terlebih dahulu ke kota Semarang. Ya, sekitaran tepat tanggal 3 Mei 1830, Pangeran Diponegoro dan stafnya dibawa ke daerah pembuangan, yaitu di daerah Manado. Pangeran Diponegoro pun beserta 19 orang termasuk keluarga dan stafnya juga ikut dibuang. Dan kemudian pada tahun 1834 Pangeran Diponegoro dan yang lainnya berpindah ke daerah pembuangan lain, yaitu daerah Makassar. Setelah itu menjalani masa
tahanan sekitaran 25 tahun. Pangeran Diponegoro kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855, tepatnya saat berusia 70 tahun. Selanjutnya kita membahas perlawanan Kesultanan Palembang. Untuk perlawanan Kesultanan Palembang sendiri dilatar belakangi yaitu keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Untuk perlawanan Palembang sendiri terhadap penjajahan Belanda terjadi pada tahun 1819 sampai 1825, diawali dengan sikap tegas penolakan Sultan Badruddin atas untuk kedatangan Belanda sendiri yang ingin kembali menguasai Palembang setelah Inggris meninggalkan Indonesia. Sultan Badruddin sendiri dahulu pernah menjadi Sultan Palembang dan kemudian diturunkan secara paksa oleh pemerintah Inggris ketika masih berkuasa di Indonesia, yaitu digantikan oleh Sultan Najamuddin. Ya, setelah merebut kembali kekuasaan kesultanan dari Najamuddin tahun 1819, Sultan Badruddin selalu menghalangi setiap kapal Belanda yang memasuki Sungai Musi. Untuk insiden ini banyak menelan korban, terutama dari pihak Belanda. Untuk pihak Belanda tidak tinggal diam pada saat itu dan menyerbu Palembang hingga putusnya perang Palembang. Ya, sekitaran tahun 1821, Belanda dapat menguasai ibu kota Palembang dan menangkap Sultan Badruddin. Setelah Sultan Badruddin tertangkap, selanjutnya ia diasingkan ke Ternate. Nah, pada selanjutnya perlawanan rakyat Palembang pun masih sering terjadi pada tahun 1825, tetapi status kerajaan Palembang telah dibubarkan oleh Belanda. Selanjutnya kita membahas tentang perlawanan Imam Bonjol. Untuk latar belakang sendiri ini ada dua, yaitu konflik internal antara kaum Patri dan kaum adat. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dan menghadapi kaum Patri. Ya, saya ulangi lagi ini untuk latar belakang yaitu pada insiden ini, yaitu perselisihan antara kaum adat dan kaum Patri di Minangkabau. Untuk kaum Patri sendiri merupakan sekelompok ulama yang baru kembali dari Timur Tengah dan kembali untuk memurnikan ajaran Islam di daerah Minangkabau. Untuk peran ini didasari oleh konflik antara kaum adat dan kaum Patri mengenai masalah penerapan syariat di tanah Minang. Untuk kaum Patri sendiri berusaha untuk menghilangkan unsur adat karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk unsur adat tersebut antara lain kebiasaan seperti perjudian, penyambungan ayam, menggunakan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat yang matriarkat yang mengenai warisan. Untuk serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Untuk kaum Patri sendiri beralirkan Islam Wahabi atau Islam fundamentalis, yang terjadi bentrokan-bentrokan antara keduanya karena terdesak kaum adat minta bantuan kepada Belanda. Langsung Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Langsung kaum pasukan Patri dipimpin oleh Datuk Bandarito. Setelah beliau wafat diganti oleh Tuanku Imam Bonjol.
pasukan Patri dengan taktik perang gerilyanya berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda mengajak berunding pada tanggal 22 Januari 1824. Diadakanlah perjanjian Osang dengan kaum Patri, namun kemudian dilanggar oleh Belanda. Ya, pada tanggal 15 November 1825, pemerintah kolonial Belanda membujuk kaum adat dan kaum Patri berdamai melalui perjanjian Masang. Untuk selanjutnya, pada hakikatnya berulang-ulang Belanda mengadakan perjanjian itu dilatar belakangi kekuatannya yang tidak mampu menghadapi serangan kaum Patri. Di samping itu, bantuan dari Jawa tidak dapat diharapkan karena di Jawa sedang pecah perang di Diponegoro. Nah, untuk kaum adat dan kaum Patri sendiri sebenarnya sudah mulai untuk berdamai ya, melalui plakat Puncak Pato, menyebabkan Belanda terus berhadapan dengan keduanya. Ya, sekitar 1833 ini pemerintah kolonial mengeluarkan plakat panjang untuk menggantikan perlawanan keduanya. Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan untuk menyusup untuk menjebak Imam Bonjol. Nah, pada saat itu pada tahun sekitaran 1839 Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado. Selanjutnya yaitu perang Aceh. Untuk perang Aceh sendiri dilatar belakangi yaitu keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari Pax Neerlandica. Ya, kita ulas ke belakang dahulu ini. Ya, Aceh itu identik memiliki kedudukan yang strategis ya. Untuk Aceh menjadi pusat perdagangan, daerahnya yang luas dan memiliki hasil penting seperti ada hasil tambang serta hasil hutan. Karena itu dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Ya, di Aceh bagian barat tampil Teguh Umar beserta istrinya Cut Nyakin. Perempuan sengit terjadi pertempuran sengit ini terjadi di Molaboh. Beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut oleh pasukan Teguh Umar. Untuk pasukan Aceh dengan semangat jihadnya telah menambah kekuatan untuk melawan Belanda. Belanda mulai kewalahan di berbagai medan pertempuran. Untuk Belanda mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi Stelsel atau Stelsel konsentrasi. Strategi konsentrasi Stelsel itu ternyata juga belum efektif ya untuk dapat segera menghentikan perang di Aceh. Ya, bahkan dengan strategi itu telah menyebarkan perlawanan rakyat Aceh dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Untuk perang gerilya juga mulai dilancarkan oleh para pejuang Aceh. Gerakan pasukan Teguh Umar juga terus mengalami kemajuan. Pertengahan tahun 1886, Teguh Umar berhasil menyerang dan menyita kapal Belanda Ogaden yang sedang berlabuh di Pulau Rigai. Untuk Kapten Hansen atau seorang berkebangsaan Denmark, nahkoda kapal yang diberi tugas Belanda untuk menangkap Teguh Umar justru tewas dibunuh oleh Teguh Umar. Di tengah-tengah perjuangan itu pada tahun 1891, Tengku Tiro meninggal. Perjuangannya melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya yang bernama Tengku Amin Tiro. Kemudian terpetik berita bahwa pada tahun 1893 Teguh Umar menyerah kepada Belanda. Teguh Umar kemudian dijadikan panglima tentara Belanda dan diberi gelar ketujuan pahlawan.
ia diizinkan untuk membentuk kesatuan tentara beranggotakan 250 orang. Peristiwa ini tentu sangat berpengaruh pada semangat juang rakyat Aceh pada saat itu. Nampaknya ini Tengku Umar juga tidak serius untuk melawan bangsanya sendiri. Setelah pasukan sudah mendapatkan banyak senjata dan saya membawa dana sekitar 800.000 gulden. Pada tanggal 29 Maret 1896, Tengku Umar dengan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda. Untuk peristiwa inilah yang dikenal dengan Het Everett van Tengku Umar atau pengkhianatan Tengku Umar. Untuk Tengku Umar berhasil menyerang pos-pos Belanda yang ditemui. Peristiwa itu membuat Belanda semakin marah dan geram. Sementara itu menghadapi semangat perang stabil Belanda yang juga semakin kesulitan. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain untuk melaksanakan usulan Stohorgonje untuk melawan Aceh dengan kekerasan ini. Selanjutnya itu agresi Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873. Untuk tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulubalang, ulama, dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda pada saat itu. Lalu Belanda segera melaksanakan usulan-usulan Stohorgonje tersebut. Belanda harus mengubur Aceh dengan kekerasan dan senjata. Untuk memasuki fase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh, diangkatlah ini gubernur militer yang baru ini, Van Hertz, pada 1898 sampai 1904, menggantikan Van Vliet. Genderang perang dengan kekerasan dimulai tahun 1899. Perang ini ya sekitar berlangsung selama 10 tahunan. Pada tahun berikutnya Belanda menangkap istri Sultan Wajid Murong karena tekanan Belanda yang terus-menerus. Pada tahun 1903, tepatnya pada bulan Januari, Sultan Muhammad Daud Shah terpaksa menyerah. Demikian siasat licik dari Belanda. Cara licik ini kemudian juga digunakan untuk mematahkan perlawanan Panglima Kolom dan tuanku Raha Kaumala, istri, ibu, dan anak-anak Panglima Kolom ditangkap oleh Belanda dengan tekanan yang bertubi-tubi. Akhirnya Panglima Kolom juga menyerah pada 6 September 1903. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1515 harus berakhir. Begitulah untuk perlawanan rakyat terus dilanjutkan oleh istrinya Sodadi pada 1905. Suryadin pun ditangkap dan diasingkan ke Samudra. Ini salah satu gambaran contoh, yaitu Letnan Jenderal Van Hertz di tengah, bagian tengah, untuk memimpin pasukan Morses yang melakukan penyerangan dalam perang Aceh tahun 1901. Yang selanjutnya yaitu perlawanan Sisinga Maharaja 12. Untuk latar belakang sendiri, ini ada dua latar belakang masalah dalam perlawanan ini. Yang pertama, sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaan. Yang selanjutnya itu penyebaran agama Nasrani oleh para Zending juga menimbulkan perlawanan penduduk setempat. Untuk perang Tapanuli sendiri terjadi karena kebijakan Belanda di Nusantara dan berlaku juga di Tapanuli, membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya karena diberlakukannya politik liberal yang membebaskan kepada para pengusaha Eropa untuk dapat menyewa tanah penduduk pribumi pada saat itu.
Dan dalam pelaksanaannya banyak penduduk pribumi yang dipaksakan untuk menyewakan tanahnya dengan harga yang murah, sangat-sangat murah pada saat itu. Untuk itu, Singsinga Mangaraja mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Berikut beberapa alasan Singsinga Mangaraja 12 yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda yang sebelumnya sudah saya bacakan ya. Ya, selanjutnya itu sedangkan penyebab khusus perlawanannya adalah kemarahan Sisingamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung. Sampai abad ke-18 sampai seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda kecuali Aceh dan Tanah Batak. Masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pemilihan Raja Sisingamangaraja 12 yang pada saat itu masih muda. Sisingamangaraja 12 dianggap selalu mengobarkan perlawanan di seluruh Sumatera Utara. Dan kemudian untuk menanggulanginya, Belanda berjanji akan menobatkan Sisingamangaraja 12 menjadi Sultan Batak. Sisingamangaraja 12 secara tegas menolak iming-imingan tersebut. Baginya lebih baik mati daripada mengkhianati bangsanya sendiri. Belanda pun semakin geram sehingga mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk mencari persembunyian Sisingamangaraja 12. Barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang Senegal pada saat itu oleh pasukan Sisingamangaraja 12. Barisan musuh ini dijuluki si Kubra Ulu Napirong. Tapi pasukan Sisingamangaraja 12 pun terus bertarung. Panglima Sarbut Tampu Bolon menyerang tangki Belanda di Putar, sedangkan Belanda menyerbu di Lintong dan berharap dengan Raja Ompu Gabia Situmorang. Tetapi Sisingamangaraja 12 menyerang juga ke Lintong Nihuta, Huta Raja, Simang Rongsang, Huta Paung, Asingurang, dan Polung pada itu. Selanjutnya Panglima Sisingamangaraja 12 yang terkenal Manulang Sangkap dan tokoh Permalim yang menjadi penasihat khusus Raja Sisingamangaraja 12, Guru Simoleng Pardede, juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1907. Pasukan Belanda yang dinamakan Komandan Macan atau Brigade Setan Malapung di Sisingamangaraja 12. Akan tetapi Sisingamangaraja 12 ini tidak bersedia menyerah pada saat itu. Ia bertempur sampai di daerah penghabisan. Baru Sagala istri Sisingamangaraja 12 ditangkap pasukan Belanda dan ikut tertangkap putra-putrinya Sisingamangaraja 12 yang masih kecil-kecil. Lanjut ke Raja Buntal dan Pangkilim. Lalu selanjutnya menyusul ke Baru Sinomorang, ibunda Sisingamangaraja 12 juga ditangkap. Menyusul juga Sunting Mariam, putri Sisingamangaraja 12 dan lain-lain. Intinya untuk keluarga Sisingamangaraja 12 pada saat itu ditahan dan dicekal oleh Belanda untuk meredam perlawanan Sisingamangaraja. Jadi perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang gugurlah Sisingamangaraja 12 oleh peluru Marusus Belanda dipimpin oleh Kapten Christoffel pada saat itu, yang menjadi berakhirnya perlawanan Sisingamangaraja 12. Yang selanjutnya itu perlawanan kerajaan-kerajaan Bali. Untuk latar belakangnya sendiri ini adanya Hattawan Taram yang dianggap menghambat Belanda menguasai Bali ya.
Untuk sikap pantang menyerah memang rakyat Bali dijadikan alasan oleh pemerintah Belanda untuk menyerang Bali. Untuk tokoh perang Bali adalah Raja Kerajaan Buleleng I Gusti Ngurah Karangasem dan patihnya I Gusti Ketut Jelantik sebagai pemimpin rakyat Buleleng. Pada abad 19 di Bali terdapat banyak kerajaan yang masing-masing mempunyai kekuasaan tersendiri. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Buleleng, Karangasem, Kalungkung, Gianyar, Bandung, Tabanan, Mangwi, Pangli, dan Jambrana. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang gencar mengadakan perlawanan terhadap Belanda yang adalah Buleleng dan Bandung. Raja-raja di Bali terikat dengan perjanjian yang disebut hak tawan karang, yaitu hak suatu negara untuk mengakui dan memiliki kapal-kapal yang terdapat di wilayahnya. Untuk hak tawan karang inilah yang memicu peperangan dengan Belanda pada tahun sekitaran 1844. Perahu dagang milik Belanda tertambat di Paranca, wilayah kerajaan Buleleng, dan terkena hukum tawan karang. Hukum tersebut memberi hak kepada penguasa kerajaan untuk menguasai kapal yang tertambat beserta isinya. Dengan kejadian itu, Belanda memiliki alasan kuat untuk melakukan serangan ke kerajaan Buleleng. Namun rakyat Buleleng dapat menangkis serangan tersebut. Akan tetapi pada serangan yang kedua pada tahun 1849, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Mayer Avi Mises dan Van Swieten berhasil merebut benteng tahanan terakhir kerajaan Buleleng di Jagaraga. Dengan serangan besar-besaran, rakyat Bali membalasnya dengan perang habis-habisan pada saat itu ya, guna mempertahankan harga diri sebagai orang Bali. Pertemuan untuk mempertahankan Buleleng itu dikenal dengan Puputan Jagaraga. Untuk puputan lainnya yaitu Puputan Badung 1906, Puputan Kusamba 1908, dan Puputan Kalungkung 1908. Pada tahun 1844 di pantai Panca dan pantai Sangsit atau pantai di Buleleng bagian timur, seingat saya, terjadi perampasan kapal-kapal Belanda yang terdapat di pantai tersebut. Lalu timbul percekcokan antara Buleleng dengan Belanda. Belanda menuntut agar kerajaan Buleleng melaksanakan perjanjian 1843, yakni melepaskan tawan karang itu. Untuk tuntutan Belanda yang tidak diindahkan pada saat itu oleh Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem, Belanda menggunakan dalil kejadian ini dan menyerang kerajaan Buleleng intinya. Pantai Buleleng di blokade dan istana raja ditembaki dengan meriam dari pantai. Sama-sama seru pada saat itu perlawanannya. Lalu perlawanan pun sengit dari pihak kerajaan. Buleleng dapat menghambat majunya laskar Belanda. Lalu korban berjatuhan dari kedua belah pihak, artinya Belanda berhasil menduduki satu persatu daerah sekitaran istana raja. I Gusti Karangasem atau I Gusti Made Karangasem menghadapi situasi ini kemudian mengambil siasat pura-pura menyerah dan tunduk kepada Belanda. Untuk Raja Buleleng beserta penulisnya dalam rangka perlawanan terhadap Belanda, raja-raja Bali melancarkan hukum adat tawan karang dan dalam perang melancarkan semangat puputan.
I Gusti Ketut Jelantik bersama seluruh laskarnya setelah memperoleh kemenangan yang sebelumnya ikut perang bersama Raja I Gusti Made Karangasem. Seluruh laskarnya setelah memperoleh kemenangan bertekad untuk mempertahankan benteng Jagaraga sampai titik darah penghabisan demi kehormatan Kerajaan Buleleng dan rakyat Bali. Pada tahun 1849, Belanda kembali mengirim ekspedisi militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mitchis. Mereka menyerang benteng Jagaraga dan merebutnya. Belanda juga menyerang Karangasem. Lanjut ke tahun 1906, Belanda menyerang Kerajaan Bandung. Raja dan rakyatnya melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan dikenal dengan sebutan Perang Puputan. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Bali yang berpusat di Jagaraga, Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Maka setelah mengatur persiapan, mereka langsung menyerang benteng Jagaraga. Mereka menyerang dari dua arah, yaitu daerah depan dan daerah arah belakang benteng Jagaraga. Untuk pertempuran sengit yang tak dapat dikeluarkan lagi, terutama pada posisi di masa I Gusti Ketut Jelantik berada, benteng Jagaraga dihujani tembakan meriam dengan gencar. Korban pun telah berjatuhan di pihak Buleleng. Kendati pun demikian, tidak ada seorang pun laskar Jagaraga yang mundur atau melarikan diri. Mereka semuanya gugur, dan pada tanggal 19 April 1849 benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Mulai saat itulah Belanda menguasai daerah Bali Utara. Untuk selanjutnya yaitu perlawanan Kesultanan Banjar. Untuk latar belakang perlawanan ini ada 4, yaitu 1, monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi. Selanjutnya itu beban pajak dan kewajiban rodi terhadap rakyat yang memberatkan. Yang ketiga, intervensi Belanda terhadap urusan internal Kerajaan Banjar. Yang keempat, keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang. Untuk tokohnya itu ada 2, Pangeran Antasari atau disebut Pantombahan Berudin Khalifatilah Mukminin. Yang kedua itu Pangeran Hidayatullah. Untuk perang Banjar ini diawali dari perebutan takhta yang terjadi di dalam keluarga Kesultanan Banjar ya. Menurut Sultan Adam meninggal 1857 mewariskan takhta kepada Pangeran Hidayat. Namun Belanda di bawah Gubernur Jenderal Robertson ikut campur menentukan pewarisan takhta tersebut. Untuk Sultan Adam cenderung untuk memilih Pangeran Hidayatullah. Alasannya itu memiliki peran yang baik, taat beragama, luas pengetahuannya, dan disukai rakyat. Sebaliknya, Pangeran Tamjid kelakuannya kurang terpuji, orang taat beragama, dan ya bergaya hidup kebarat-baratan, meniru orang Belanda. Untuk Pangeran Tamjid inilah yang dekat dengan Belanda dan dijagokan oleh Belanda pada saat itu. Belanda pun menekan Sultan Adam dan mengancam supaya mengangkat Pangeran Tamjid. Belanda menginginkan Pangeran Tamjid pula menjadi sultan karena Belanda yang mengharapkan izinnya untuk menguasai daerah pertambangan batu bara yang berada di wilayah kekuasaan Pangeran Tamjid Ulah. Belanda pun kemudian mengangkat Pangeran Tamjid Ulah sebagai Sultan. Sultan dan Pangeran Hidayat dianggap sebagai Mangkubumi. Lanjut ke ulasan Pangeran Antasari.
Untuk Pangeran Antasari sendiri di sini seorang bangsawan yang sudah lama di kalangan rakyat yang berusaha mempersatukan kaum pemberontak. Pada tahun 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang pos Belanda di Martapura dan Pengaron pada Maret 1860, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, ya, yaitu 1278 Hijrah. Para alim ulama dan para pemimpin rakyat menobatkan Pangeran Antasari menjadi Panembahan Amiruddin Khalifah Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Untuk Pangeran Antasari, yaitu seorang pemimpin perlawanan yang amat anti dengan Belanda. Ia bersama pengikutnya Kiai Demang Leman, Haji Nasrem, Haji Bayu Yasin, dan Haji Langlang berhasil menghimpun kekuatan sebanyak 3.000 orang. Ia bersama pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron pada tanggal 18 April. Pertempuran hebat pun terjadi di salah satu pusat kekuasaan Pangeran Antasari, yaitu bertepatan di Benteng Gunung Lawak. Belanda berhasil menduduki Benteng Gunung Lawak pada 7 September 1859. Niat Belanda sendiri yang sebenarnya adalah menghapuskan kerajaan Banjar. Hal ini baru terlaksana setelah Kolonel Anderson dapat menurunkan Tamji Dila yang dianggap sebagai penyebab kericuhan. Sedangkan Pangeran Hidayat sebagai penghubungi telah meninggalkan keraton. Belanda menghabiskan kerajaan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860 dan dimasukkan ke dalam kekuasaan Belanda. Pangeran Hidayat terlibat dalam pertemuan yang hebat melawan Belanda pada tanggal 16 Juni 1860 di Anggawa. Selanjutnya ada ketidakseimbangan dalam persenjataan dan pasukan yang kurang terlatih, ya, menyebabkan Pangeran Hidayat harus mengundurkan diri. Belanda menggunakan siasat memberikan kedudukan dan jaminan hidup kepada setiap orang yang bersedia ini menghentikan perlawanan dengan menyerahkan diri kepada Belanda. Akan tetapi ternyata siasat ini berhasil, yaitu dengan menyerahkan Kiai Demang Leman pada tanggal sekitar 2 Oktober akhir perlawanannya. Rakyat Banjar pun penyerahan Kiai Demang Leman mempengaruhi kekuatan yang pasukan di pasukan Pangeran Antasari. Beberapa bulan kemudian Pangeran Hidayat dapat ditangkap, akhirnya diasingkan ke Jawa pada tanggal 3 Februari. Rakyat Banjar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pangeran Antasari dengan mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin pada tanggal 14 Maret. Perlawanan diteruskan bersama-sama pemimpin yang lain seperti Pangeran Miradipah, Temanggung Mancanegara, Temanggung Surapati, dan Gusti Umar. Nanti pada akhir ini, tahan pasukan Pangeran Antasari ditempatkan di Hulu Teweh pada akhir 1860. Untuk kedudukan pasukan Pangeran Antasari semakin terjepit dan melakukan perang gerilya, ya, ketika wabah penyakit melanda daerah pedalaman di Kampung Bayam Bengkok. Inilah Pangeran Antasari meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober. Akan tetapi perlawanan terhadap Belanda tetap dilanjutkan oleh putranya Pangeran Muhammad Seman dan adiknya Muhammad Said. Perjuangan dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Sulaiha. Untuk perlawanan terhadap Banjar terus berlangsung dipimpin oleh putra Pangeran Antasari, Pangeran Muhammad Seman bersama pejuang-pejuang Banjar lainnya. Ya, sekitaran 28 April 1962,
terjadi pertemuan orang yang dianggap sebagai awal perang Banjarmasin ya, untuk 1962 Pangeran Antasari wafat karena sakit yang ceritanya. Nah, ini bagian 5, eh, dampak perjanjian bangsa dampak penjajahan bangsa Eropa ini. Untuk dampak penjajahan bangsa Eropa sendiri, yaitu beberapa pengaruh kolonialisme dari bidang politik, yaitu jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya dapat menempati jabatan kecil. Lalu untuk bidang hukumnya sendiri, penggunaan istilah-istilah hukum berbahasa Belanda masih dapat kita temukan di dalam hukum Indonesia, misalnya konslag untuk istilah materi segala tingkat hukum. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Untuk pemerintah kolonial telah menetapkan kebijakan sistem tanah paksa, sewa tanah, ekonomi uang, dan kerja kontrak. Untuk bidang sosial, yaitu ada 2. Yang pertama, pengaruh dalam bidang sosial dapat kita temui dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Yang kedua, hingga saat ini penggunaan kosakata Belanda atau Portugis ada yang diserap dalam bahasa Indonesia ya, seperti bahasa Belandanya backloading atau bengkel, dan bahasa Portugis manteiga atau sekarang mentega. Yang kelima itu bidang budaya. Untuk dalam bidang arsitektur terdapat kayak arsitektur Indis atau Indise ya, ini bangunan dengan perpaduan gaya asli Indonesia dan kolonial Belanda. Ya, terima kasih. Itu dulu materi yang saya sampaikan, dan ini otomatis juga sebagai materi bab 2 yang terakhir. Semoga bermanfaat untuk siswa-siswi kelas 11 MIPA, IPS, serta bahasa di SMA Negeri Paruwaran. Terima kasih, semoga bermanfaat kedepannya. Sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.